Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat. Injil hari ini adalah Injil yang diambil dari Injil Lukas, di mana kita mendengarkan Allah Bapa yang Maha Rahim nampak dalam seorang pribadi Bapa yang mengampuni anaknya si bungsu. Saudara-saudari terkasih, kita telah terbiasa mendengarkan Injil ini. Akan tetapi baiklah kita melihat apa makna ini dan bagaimana kita bisa merasakan, mengalami Allah yang Maha Rahim. Yesus memberikan perumpamaan ini karena Yesus melihat dan mendengar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus menerima pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepadanya. Maka saudara terkasih, Yesus mau menjadikan pribadinya nampak kepada kita sebagai wajah kerahiman Bapa. Maka perumpamaan ini mau menyatakan kepada kita bukan pertama-tama tentang anak yang hilang itu, tetapi lebih dari itu, yaitu Allah Bapa yang Maha Rahim. Saudara-saudari terkasih, kita bisa melihat lukisan gambar membran yang berbicara kepada kita, mengelukiskan perumpamaan ini. Seorang anak yang telah lama ada dalam ikatan kasih dengan bapaknya, kini ia mementingkan dirinya sendiri. Anak ini mencari kehidupannya sendiri. Ia meninggalkan dan melepaskan diri dari ikatan kasih Bapa. Dan inilah awal dari kita orang berdosa. Ketika kita memilih untuk melepaskan diri dari kasih Bapa, saat itulah kita ada di dalam dosa. Kita telah memilih hidup jauh dari Tuhan. Dan kalau jauh dari Tuhan, kita akan menderita. Dan penderitaan itu dialami oleh si bungsu. Karena kebahagiaan, kegembiraan hanya semu oleh karena harta dan kesenangan pribadinya dipenuhi. Tetapi begitu itu hilang, maka ia sangat menderita. Maka ada 3 kesadaran paling tidak kalau kita mau mengalami kasih Allah. Terlebih di tahun suci luar biasa kerahiman Allah ini. 3 kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran akan berkat rahmat. Tinggal hidup terikat dengan kasih Bapa, dengan Bapa sendiri. Hidup bersama dengan Allah. Kesadaran ini muncul dari anak bungsu ini. Saudara-saudari terkasih, kesadaran ini sungguh muncul. Bahkan dia mengingat betapa bahagianya orang-orang upahan Bapa. Maka yang kedua adalah kesadaran di mana ada ketidakpantasan dalam diri kita. Karena orang yang berdosa berarti orang yang tidak pantas. Tetapi juga kesadaran bahwa saya ini berdosa. Dan itu mengarah kepada penyesalan. Maka kesadaran akan ketidakpantasan disertai dengan penyesalan. Yang ketiga adalah suatu kesadaran untuk mau kembali terikat. Mau memutuskan untuk berada kembali bersama dengan Bapa. Walaupun tidak lagi ikatan itu antara Bapa dan anak. Si bungsu mengatakan, lebih baik saya menjadi upahan Bapa saja. Saudara-saudari terkasih, kita semua telah lama dinantikan oleh Bapa untuk kembali di dalam kasih-Nya. Bahkan Bapa mau untuk pergi keluar dari rumah-Nya untuk menyambut kita. Maka yang hilang bukan hanya anak bungsu, tetapi anak yang sulung juga. Dan Allah Bapa justru keluar dari rumah-Nya, mau menyambut kita, memeluk kita, dan mengajak kita, mengundang kita untuk kembali
dalam rumahnya, dalam ikatan kasih-Nya. Semoga kita mau untuk datang walaupun kita mengalami kesadaran tadi. Dan kesadaran inilah yang harusnya ada dalam hidup kita. Sehingga kita boleh bersama-sama dengan Bapa mengalami kasih-Nya dan kita berada dalam lindungannya jauh dari segala dosa. Amin.